Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Fitri dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, pada video kali ini saya akan mendeskripsikan sedikit mengenai perkembangan filsafat barat yang mulai dari zaman Yunani kuno hingga zaman filsafat kontemporer atau zaman sekarang ini. Baik, langsung saja. Idealnya kita dapat memahami dua pendekatan untuk mempelajari filsafat tersebut. Yang pertama, kita bisa mempelajari filsafat melalui sejarah perkembangannya, dan yang kedua, kita dapat mempelajari filsafat melalui sistem dan cabang-cabang filsafat tersebut. Melalui sejarah, kita dapat berkenalan dengan berbagai pemikiran para filsuf tentang tema yang ada dalam filsafat dan bagaimana para filsuf mendefinisikan dan menjelaskan sepanjang zaman tema tersebut. Seperti yang kita ketahui, filsafat merupakan istilah kata dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu philo yang artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Sedangkan secara etimologisnya, filsafat merupakan cinta pada kebijaksanaan. Namun jika hanya mendasarkan diri pada etimologis filsafat ini, kita tidak akan mampu mendefinisikan filsafat ke dalam operasionalnya dan perkembangannya kemudian. Pada filsafat sekarang ini pada dasarnya merupakan filsafat dari masa lampau. Para pemikiran filsuf Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi dan para filsuf sesudahnya, yaitu abad pertengahan, masih memberikan warna pemikiran para filsuf pada abad modern dan kontemporer. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan meringkas sedikit mengenai pemikiran sejarah filsafat barat mulai dari awal kelahirannya di Yunani hingga sekarang ini atau kontemporer. Sejarah filsafat barat terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama pada abad Yunani kuno, yang kedua pada abad pertengahan, yang ketiga pada abad modern, dan yang keempat pada abad kontemporer. Filsafat Yunani kuno. Filsafat Yunani kuno dimulai sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Namun, sebelum itu ada beberapa kondisi-kondisi yang telah lahir sebelum filsafat muncul. Perlu kita ketahui bahwasanya kondisi-kondisi tersebut memberikan peran penting bagi kemunculan filsafat Yunani kuno pada saat itu. Menurut Bertens, adapun kondisi-kondisi filsafat pada masa itu, yang pertama mitologi, kesusastraan, pengaruh ilmu pengetahuan dari bangsa timur yaitu Mesir dan Babilonia, kemudian ada kehidupan sosial politik. Mitologi. Mitologi atau mite-mite telah muncul sebelum filsafat lahir. Masyarakat Yunani telah mengenal apa itu mite-mite. Mite-mite berfungsi untuk menjadi jawaban pertanyaan-pertanyaan mengenai teka-teki atau misteri alam semesta dan kehidupan pada masyarakat Yunani pada saat itu. Salah satu contoh mitos yang paling terkenal pada saat itu mengenai sebab-sebab terjadinya gempa bumi. Kesusastraan. Masyarakat Yunani telah lama mengenal kesenian, khususnya kesusastraan. Pada tahun 850 misalnya telah terbit puisi Homeros dengan judul Ilyas dan Odyssea
pada karya ilmiah tersebut, di mana hingga saat ini masih sangat terkenal. Para ahli psikologi sekarang ini meyakini bahwa kesenian termasuk kesusastraan, di mana dapat memperhalus emosi dan meningkatkan kecerdasan. Kemudian, sosial politik. Pemerintahan Yunani kuno sering disebut sebagai cikal bakal pemerintahan demokratis. Kita dapat pahami karena negara yang diterapkan di kehidupan sosial politik yang memiliki ciri-ciri, di antaranya yang pertama, setiap warga negara memiliki otonomi dalam bidang hukum dan memiliki kemerdekaan politik untuk mengemukakan pendapat. Yang kedua, ada negara-negara bagian yang disebut polis. Kondisi polis saat itu sangat kondusif untuk perkembangan intelektual karena bukan hanya melakukan yang namanya transaksi ekonomi, melainkan juga tempat belajar dan memberi pengajaran kepada pendidik. Antara abad ke-5 sampai ke-4 Masehi, dunia pendidikan dan pengajaran di Yunani dijalankan oleh para sofis. Mereka adalah para filsuf yang sangat mahir berpidato, berdebat, dan sekaligus juga mendidik. Mereka mendidik anak-anak muda dan berpidato serta berdebat di pasar-pasar atau pusat-pusat keramaian atau dengan kata lain di tempat-tempat yang memiliki keramaian. Di setiap negara kota, pendidikan dan pengajaran di Yunani saat itu dijalankan para sofis. Ada 3 serangkai filsuf yang paling terkemuka di Yunani, di antaranya Socrates, Plato, Aristoteles, yang dia lahir pada zaman para sofis, hidup dan dibesarkan di antara mereka. Filsuf Socrates. Filsafat Socrates banyak membahas masalah-masalah etika. Ia beranggapan bahwa yang paling utama dalam kehidupan bukanlah kekayaan atau kehormatan, melainkan kesehatan jiwa. Prasyarat utama dalam hidup manusia adalah jiwa yang sehat. Jiwa manusia harus sehat terlebih dulu agar tujuan-tujuan hidup yang lainnya dapat diraih. Tujuan hidup yang paling utama adalah kebahagiaan. Namun kebahagiaan dalam bahasa Yunani bukan dalam arti seperti sekarang, yakni mencari kesenangan. Kemudian filsuf selanjutnya yaitu Plato. Plato adalah murid Socrates. Dia menganalogkan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan para tahanan yang selama hidupnya terkurung dalam gua. Dalam filsafat manusia yang dikemukakan oleh Plato disebutkan bahwa kelas-kelas sosial tersebut analog dengan bagian-bagian tubuh manusia. Kepala merupakan simbol dari filsuf saja, pemimpin bangsa. Dada simbol dari prajurit, dan perut bawah sampai kaki simbol dari pekerja. Selanjutnya filsuf Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato, namun dia menentang ajaran gurunya tentang keberadaan dunia ide. Tetapi ia setuju dengan pendapat Plato bahwa pengetahuan yang sejati harus berkenaan dengan yang umumnya dan dengan yang universal, bukan hal-hal individual. Namun Aristoteles tidak mengajarkan materi dan bentuk yang dapat dilihat atau yang bersifat individual, melainkan sebagai prinsip-prinsip metafisis saja. Materi dan bentuk harus diandaikan, bukan harus dilihat dan bersifat individual. Kemudian filsafat abad pada masa pertengahan, yaitu pada tahun 400 sampai 1500 Masehi. Ini adalah zaman di mana filsafat berfungsi sebagai alat untuk pembenaran atau justifikasi ajaran agama. Sejauh filsafat bisa melayani teologi, ia bisa diterima, namun filsafat yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama dan gereja ditolak. Banyak buku filsafat zaman Yunani kuno yang ditemukan kembali di zaman ini, tetapi banyak di antaranya yang diberangus karena dinilai pemikiran kaum kafir. Oleh karena itu, zaman ini sering disebut
disebut zaman kegelapan karena pada zaman ini tidak ada tidak ada perkembangan filsafat. Kemudian filsafat pada masa modern pada tahun 1600 sampai 1900. Filsafat modern berawal ada paruh kedua abad ke-16 Masehi, setelah terlebih dulu dimulai oleh gerakan Renaissance dan humanisme di Eropa Barat pada pertengahan tahun 1300-an hingga 1600. Gerak ini merupakan reaksi atas kekuasaan gereja. Menurut gerakan ini, manusia pada prinsipnya merupakan pusat dari alam semesta sehingga memiliki kebebasan untuk mencari kebenarannya sendiri. Berbeda dari pandangan filsafat yang berkembang pada abad pertengahan, pada zaman ini banyak filsuf berpegang teguh pada pendirian bahwa manusia pada hakikatnya bukan sebagai viator mundi atau penziarah di muka bumi, melainkan sebagai faber mundi, pekerja atau pencipta dunianya. Kemudian selanjutnya yaitu filsafat kontemporer, yaitu pada tahun 1900 hingga sekarang ini. Filsafat kontemporer yang diawali pada awal abad ke-20 ditandai oleh variasi pemikiran filsafat yang sangat beragam dan kata, mulai dari analisis bahasa, kebudayaan seperti postmodernisme, kritik sosial, metodologi, fenomenologi, hermeneutika, strukturalisme, filsafat hidup, eksistensialisme, filsafat ilmu, sampai filsafat tentang perempuan yaitu feminisme. Adapun ciri filsafat sekarang ini ditandai oleh profesionalisasi disiplin filsafat. Nah, maksudnya para filsuf bukan hanya profesional di bidangnya masing-masing, tetapi juga mereka telah membentuk komunitas dan asosiasi profesi di bidang tertentu berdasarkan pada minat dan keahlian mereka masing-masing. Oleh karena itu, pada sekarang ini ada batas-batas yang jelas untuk menentukan mana filsuf yang memiliki kualifikasi dan mana yang amatiran.